Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Muhimatul Umami MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Teknik Analisa Bahan Hayati. Perkenalkan, sebelumnya saya Rini dengan NIM 12170200070. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai mind map yang saya buat tentang materi teknik analisa bahan hayati pada CPMK yang pertama. Teknik analisa bahan hayati sendiri merupakan suatu teknik atau cara dalam menganalisis suatu komponen ataupun senyawa organik dari organisme hidup, di mana organismenya bisa berupa hewan, kemudian tumbuhan, dan bisa juga mikroorganisme. Dan setiap teknik isolasi dan juga proses isolasi dan ekstraksinya setiap organisme itu pasti berbeda. Komponen atau senyawa organik yang sudah dianalisis dari makhluk hidup tersebut itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu ada metabolit primer dan ada metabolit sekunder. Metabolit primer sendiri merupakan suatu senyawa yang ada di semua organisme. Jadi senyawa yang pokok gitu, yang harus ada, yang pasti ada di dalam suatu organisme. Misalnya ada lemak, kemudian ada protein, dan ada karbohidrat. Sedangkan metabolit sekunder merupakan suatu senyawa yang hanya ditemui pada organisme tertentu saja. Jadi tidak semua organisme mempunyai senyawa-senyawa tersebut. Misalnya ada flavonoid, kemudian steroid, terpenoid, alkaloid, dan asam lemak. Selanjutnya, metabolit sekunder tersebut itu terdapat kelas-kelas utama senyawa yang dihasilkan. Salah satunya ada terpenoid dan juga steroid. Nah, senyawa ini tuh merupakan komponen daripada minyak atsiri. Nah, biasanya minyak atsirin itu digunakan sebagai campuran obat, kemudian digunakan juga sebagai bahan baku untuk pembuatan minyak hangat gitu. Terus selanjutnya ada alkaloid. Alkaloid ini biasanya ditemukan di daun yang berwarna hijau dan juga ada pada beberapa hewan juga. Dan untuk asam lemak itu biasanya bisa ditemukan pada hewan invertebrata dan bisa juga di tumbuhan. Biasanya digunakan untuk antibiotik, kemudian ada juga yang dipakai sebagai campuran makanan gitu. Dalam pemilihan bahan baku yang akan dijadikan sebagai sampel untuk dianalisis itu memperhatikan 3 aspek. Yang pertama, kebermanfaatan, kemudian keberlimpahan, dan keberlanjutan. Nah, jadi suatu makhluk hidup yang akan dijadikan sampel itu harus memiliki manfaat. Manfaatnya untuk apa, kemudian senyawa yang dihasilkannya untuk apa. Jadi sebelum kita melakukan isolasi itu harus mengetahui terlebih dahulu apa tujuan dari isolasi tersebut gitu, dan digunakan untuk apa. Dan untuk keberlanjutan dan keberlimpahan dikarenakan sampel tersebut itu berasal dari bahan hayati yang tersedia di alam itu, jadi bisa memberikan efek keberlanjutan bagi lingkungan. Selanjutnya ada tahapan isolasi dari bahan alami. Yang pertama, sebelum kita melakukan isolasi harus diketahui tujuannya untuk apa, dan tujuannya akan mencari senyawa apa, kemudian dicari senyawa tersebut itu berasal dari makhluk hidup apa. Setelah diketahui, kemudian dilanjutkan ke tahap identifikasi. Nah, salah satunya ada daun sirih Cina, dimana mempunyai kandungan flavonoid dan juga tanin untuk antibakteri dan serum buat mengobati jerawat. Selanjutnya ada daun binahong yang juga mempunyai kandungan flavonoid, kemudian asam oleanolid dan asam ascorbat, dimana untuk percepatan penyembuhan luka. Ada juga sisik ikan bandeng yang digunakan untuk membuat bioplastik, ada mikroalga, rumput laut, bulu babi, dan kelompok krustase.
Kemudian setelah diperoleh bahan hayati yang akan diisolasi, kemudian dilanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu ekstraksi. Tahap ekstraksi ini terbagi ke dalam 3 bagian, yaitu ada berdasarkan proses, kemudian ada berdasarkan bahan, dan ada berdasarkan sifat zat. Untuk berdasarkan proses itu terbagi menjadi 2, ada batch dan ada continue. Untuk yang batch atau bertahap itu ekstraksinya dilakukan secara bertahap hingga sampel bahan hayatinya itu tercampur dan juga habis. Kemudian untuk continue atau ekstrak habis itu dilakukan secara terus-menerus. Kemudian ada bahan cair-cair, berdasarkan bahan itu ada cair-cair, kemudian cair padat dan padat-padat. Nah, untuk yang cair-cair ini artinya ekstraksinya itu dilakukan dengan pelarut cair dan juga bahan sampel yang cair. Kalau untuk cair padat itu dilakukan pada sampel padat namun pelarutnya cair. Kemudian untuk padat-padat itu sampelnya padat dan juga pelarutnya juga padat. Salah satu bahan yang cair itu misalnya ada lendir yang dihasilkan dari hewan, kemudian ada getah, madu, dan bisa juga pada darah. Sedangkan contoh bahan padat itu contohnya adalah sisik ikan. Nah, selanjutnya untuk sifat zat itu, kalau berdasarkan sifat zat dibagi menjadi 4, ada helat, ada fraksi helat, di mana senyawa organik helat itu untuk mendeteksi ion logam, sedangkan solvasi merupakan teknik ekstraksi dengan menggunakan senyawa organik yang digunakan sebagai pelarutnya. Kemudian untuk mengekstraksi senyawa dari air. Sedangkan pasangan ion itu untuk memanfaatkan dengan memanfaatkan interaksi ion plus dan juga ion min. Nah, untuk sinergi itu gabungan dari 1 atau 2 metode ekstraksi. Setelah bahan diekstraksi, kemudian dipisahkan atau separasi untuk mengambil senyawa yang kita butuhkan. Nah, di sini ada beberapa metode. Mohon maaf, ini ada kesalahan penulisan gitu. Jadi untuk teknik pemisahan ini tuh ada yang namanya sentrifugasi. Sentrifugasi ini untuk memisahkan partikel berdasarkan masanya. Sedangkan yang kedua adalah filtrasi. Ini tuh menggunakan media penyaring berdasarkan ukuran atau sifatnya. Kemudian ada juga presipitasi. Untuk ini tuh menggunakan perubahan kimia atau fisika untuk mengendapkan komponen tertentu di dalam suatu larutan. Ada juga ada kromatografi untuk memisahkan molekul berdasarkan pola pergerakan antara fase gerak dan juga diam. Kemudian ada yang terakhir elektroforesis untuk memisahkan molekul dengan bantuan medan listrik. Nah, kemudian setelah diperoleh senyawanya, setelah dipisahkan, kemudian lanjut ke tahap analisis. Nah, senyawa tersebut dianalisis bisa dengan beberapa cara. Yang pertama ada metode kromatografi lapis tipis, di mana itu untuk mengetahui kandungan metabolit sekunder yang terdapat di dalam ekstrak metanol. Kemudian ada juga metode santoprotein, itu untuk mengetahui protein yang mengandung tirosin, kemudian penilalanin dengan menggunakan larutan asam nitrat. Selanjutnya ada screening fitokimia, yaitu untuk mengetahui kandungan senyawa kimia yang terkandung di dalam suatu tanaman dengan menggunakan reagen. Kemudian ada analisis karotenoid untuk mengetahui aktivitas antibakteri di dalam kepiting. Ada juga analisis proximat untuk mengetahui kadar dari suatu komponen tertentu yang terkandung di dalam bahan pakan biasanya. Kemudian ada analisis LC atau MS, itu untuk mengetahui aktivitas antibakteri, namun ini berbeda dengan karotenoid, di mana ini ditemukan pada mikroorganisme. Jadi proses ekstraksi itu tergantung kepada
senyawa yang akan diekstraksinya itu apakah senyawa liofolik atau senyawa yang berikatan dengan pelarutnya, ataukah senyawa hidrofilik atau senyawa yang larut dalam air atau menyukai air. Nah, senyawa liofilik ini dilakukan dengan sintetis produk campuran 3 senyawa. Biasanya menggunakan metode kromatografi untuk memisahkannya. Sedangkan senyawa hidrofilik itu biasanya isolasinya itu lebih kompleks dibandingkan dengan senyawa liofilik. Dan 95% senyawa baru itu bersifat liofilik. Nah, selanjutnya ekstraksi tersebut itu biasanya menggunakan beberapa alat, diantaranya ada perlokasi, kemudian ada maserasi, soklet, ada ekstraktor Kumagawa, dan ada distilasi uap. Namun alangkah baiknya sebelum dilakukan ekstraksi tersebut, sampel itu harus sudah dikeringkan terlebih dahulu supaya lebih mudah dalam proses ekstraksinya. Nah, proses pengeringannya itu ada beberapa cara juga, ada gas inert, vape, kemudian ada desimator vakum, ada lipofilisasi, dan ada rekristalisasi fungsional dan juga suhu dingin. Jadi dapat disimpulkan bahwa bahan alami itu merupakan suatu produk senyawa, baik itu organik maupun anorganik, yang dihasilkan dari berbagai sumber alam, bisa dari tumbuhan, hewan, dan juga bisa dari mikroba. Tentunya dengan tujuan untuk memperoleh senyawa eksudat yang murni. Nah, manfaat dari bahan alami ini tuh bisa, dari isolasi bahan alami itu bisa digunakan untuk diantaranya untuk ilmu farmasi dalam bidang pembuatan obat-obat herbal dan juga untuk mengetahui efek farmakologis dari suatu obat. Kemudian ada juga pada bidang pangan, ada ilmu pertanian, kemudian ada kimia tanaman dan pengembangan tanaman, ada dalam bidang kemotaksonomi dan klasifikasi genetik, kemudian ada memperkenalkan keanekaragaman hayati, karena dengan melakukan isolasi tersebut itu kita jadi mengetahui suatu makhluk hidup itu di suatu daerah kemudian mengandung senyawa apa gitu. Jadi akan lebih memperkenalkan keanekaragaman hayati dan juga ekologi di suatu negara, dan juga bisa digunakan untuk penentuan jalur biosintetik menggunakan tumbuhan, dan bermanfaat juga pada bidang etnobotani. Sedangkan tujuan untuk mempelajari cara isolasi bahan hayati ini itu ada, jadi bahan hayati ini merupakan sumber paling kompleks dan struktur kimia itu menarik, jadi sehingga menarik untuk dipelajari. Kemudian ada juga mewakili keanekaragaman hayati, kemudian ekspresi genom, mewakili aktivitas biologis alami, bagian dari kekayaan suatu negara, sehingga bisa menjadi sumber penghidupan yang penting, baik itu pangan, kemudian pertanian, obat-obatan, dan juga industri kimia. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.